Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kepada yang kita semua hormati, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab dan juga istrinya Umi Syarifah Mona Al-Idrus, dan juga tidak lupa kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk Umi Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Lahal Fatihah. Alhamdulillah, tadi kita udah selesai membaca Hadrah Basaudan. Bu, Hadrah Basaudan itu isinya qasidah-qasidah, doa-doa, zikir-zikir yang insya Allah itu bisa nenangin hati kita. Jadi yang tadinya lagi sumpek-sumpek bisa hilang sumpeknya insya Allah. Dan memang kebiasaan ulama-ulama kita dari dulu di Hadramut itu salah satunya setiap Selasa baca Hadrah Basaudan. Dan kalau lagi baca Hadrah Basaudan itu disiapin kopi. Makanya kan dibagiin kopi karena itu salah satu cirinya. Dan insya Allah kita akan lanjut pembahasan kitab Tajul Arus. Kemarin kita udah selesai pelajaran ke-9, betul gak? Lanjut ke pelajaran ke-10. Kemarin terakhir di mana, Bu? Coba halaman berapa kemarin terakhir? Jadi biasanya kita baca kitab ini setelah Hadrah Basaudan setiap hari Selasa, baik di sini awal bulan, Selasa awal bulan di Markas Syariah, Selasa berikutnya di Majelis Ta'lim Al-Ba'id di Petamburan 4 dekat dari sini. Jadi insya Allah kita lanjut ke pelajaran ke-10. Apa di pelajaran ke-10 ini tentang al-farqu baina ta'ati wal maksiyah. Beda antara taat dan maksiat. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu memberi pelajaran tentang perbedaan taat dan maksiat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek nama. Orang yang taat disebut baik atau muhsin. Jadi kalau ada yang punya anak namanya Muhsin, punya kakek, punya paman namanya Muhsin, itu artinya orang yang baik. Sedang orang yang bermaksiat disebut buruk, atau bahasa Arabnya musik. Apa? Musik, buruk. Itu yang pertama dari aspek nama. Lalu yang kedua dari aspek pengaruh. Taat menyebabkan kelezatan iman, sedang maksiat sebaliknya menyebabkan kelezatan syahwat. Jadi kalau orang yang taat, sholat aja nikmat, puasa nikmat. Kalau dia maksiat tuh suatu saat dia salah, dia nggak akan tenang. Itu akan mengganggu dia. Langsung dia bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang taat menyebabkan kelezatan iman. Jadi orang yang taat berarti jiwanya tuh sehat. Bu,
Manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Jadi kita ada jasad nih, tubuh kita apa? Jasad. Lalu ada yang namanya jiwa atau ruh. Kalau badan sakit nih Bu, lagi pilek, makan ada rasanya kayak. Beli makanan di restoran yang bagus, udah mahal nih makanannya, beli mahal-mahal tapi lagi sakit. Nikmat gak Bu? Enggak nikmat. Mau yang masak chef bintang 5 sekalipun, kalau lagi sakit enggak berasa di lidah. Betul apa betul? Kenapa? Karena jasadnya sakit. Karena jasadnya sakit, dia nggak bisa merasakan lezatnya makanan. Begitu juga dengan jiwa yang sakit, ia tidak bisa merasakan lezatnya berzikir. Dia tidak bisa merasakan lezatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena jiwanya lagi sakit. Maka salah satu pengaruhnya ketaatan, ia akan merasakan kelezatan iman. Jadi kalau ibu-ibu datang ke sini baca hadroh basaudan, hatinya enak, tenang, itu salah satu ciri dari ketakwaan. Jadi baca maulid tuh nyaman gitu rasanya, menikmati itu, ada kelezatan di dalamnya. Baca Quran tuh tenang, itu adalah pengaruh dari taat. Tapi kalau misalkan pengaruhnya maksiat, itu sebaliknya, dia menyebabkan kelezatan syahwat. Jadi kalau dia berbuat maksiat tuh jadi enak gitu bagi dia, maksiat jadi lezat. Dia bohong, dia nggak ngerasa takut, bahkan dia menikmati itu. Atau dia melakukan maksiat yang lainnya, dia merasakan lezatnya dari kemaksiatan. Itu adalah pengaruh dari maksiat. Jadi kalau kita bukan orang baik, bukan orang yang taat, demennya maksiat atau ahli maksiat, maka lezat kalau lagi buat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Emang setannya mau begitu Bu? Setan tuh maunya ya dibikin yang halal nggak lezat, yang haram jadi lezat gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita bantuin setan untuk melanjutkan atau menikmati keharaman itu. Jangan kita bantuin setan. Contoh, anak pacaran didiemin aja. Pacaran haram nggak? Haram. Pas tuh anak mau nikah dipersulit. Berarti mempersulit menuju ke halal, tapi malah mempermudah untuk menuju ke yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, dari aspek sifat. Taat memiliki sifat-sifat yang bagus, sedang maksiat memiliki sifat-sifat yang jelek. Orang yang taat tuh sifatnya bagus, dilihatnya aja tuh nyenengin hati. Kalau kita lihat foto-foto ulama-ulama kita yang luar biasa, wali-wali Allah tuh yang dipajang di belakang Bu, itu melihat mereka aja tuh enak dipandangnya. Betul gak Bu? Jadi ketaatan itu memiliki sifat-sifat yang bagus. Orang yang jujur bagus gak? Bagus. Kenapa dia kalau berbicara jujur? Karena dia taat kepada Allah. Sedangkan maksiat memiliki sifat-sifat yang jelek, suka bohong, suka gosip. Itu salah satu aspek sifat dari maksiat. Lalu yang selanjutnya di sini ada aspek derajat. Taat meningkatkan derajat menjadi orang takwa dan soleh. Sedang maksiat menjatuhkan derajat menjadi orang khianat dan toleh. Toleh ya Bu. Toleh itu kebalikannya soleh. Jadi kalau soleh
berarti dia orang yang bertakwa. Kalau dikatakan toleh, berarti dia orang yang khianat atau ahli maksiat. Jadi toleh kebalikan dari soleh. Jadi jangan sampai salah ucap tuh Bu. Cuma beda satu huruf soalnya. Ya. Yang satu pakai so, yang satu pakai to. Lalu yang kelima, aspek akibat. Taat mengantarkan ke surga, sedang maksiat mengantarkan ke neraka. Bu, saya mau nanya, biasanya orang nih kalau untuk taat perlu modal banyak gak? Enggak. Dia zikir, dia melakukan kebaikan, sholat, palingan modalnya beli mukena sejadah ya Bu. Quran gak seberapa, tapi coba maksiat modalnya banyak Bu. Ya, dia misalkan nauzubillah mau judi gitu, itu modalnya gak dikit tuh. Jadi kita ini sebenarnya gak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah. Karena untuk taat kepada Allah gak perlu uang miliaran, betul ya? Gak perlu, siapapun bisa menjadi orang yang taat. Maka kesimpulannya, taat dan maksiat selalu berhadap-hadapan dalam nama, pengaruh, sifat, derajat, dan akibat. Maksudnya itu selalu keterbalikannya, bertolak belakang. Kalau taat disebut baik, maka maksiat disebut buruk. Taat disebut bagus, maksiat disebut jelek. Taat dikatakan mulia, maka maksiat hina. Karena lawan katanya mulia adalah hina. Taat terpuji, sedang maksiat tercela. Taat dicinta, sedang maksiat dibenci. Kalau kita nih punya teman kerjaannya ngebohongin kita mulu, makin cinta apa makin kesel? Makin kesel, dibohongin mulu saya, ditipu. Ya, tapi kalau kita punya teman bisa dipercaya, kita amanatin barang, dijaga dengan baik, maka kita jadi cinta dengannya. Dan taat itu patuh, sedangkan maksiat durhaka. Bu, kita kalau punya anak, senangnya sama anak yang patuh apa yang durhaka? Ada gak sih ibu yang seneng anaknya durhaka? Nggak ada. Maka kita kalau jadi hamba Allah, jadilah patuh. Oh, kalau kita punya anak patuh Bu, dimintain tolong, seneng gitu, nolongin ibunya. Itu pasti tuh ibu-ibu kalau lagi cerita ke teman-temannya itu muji-muji anaknya tuh. Ya, anak saya, Masya Allah nih begini, ya kan? Maka ketika ada hamba yang Allah cintai, ketika Allah cinta sama seorang hamba Bu, Allah juga akan perintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mencintainya. Jadi Allah tuh lagi senang sama seorang hamba nih, patuh, taat. Dia datang ke tempat-tempat kebaikan, dijalani perintahnya Allah, dia jauhi larangannya Allah, maka Allah akan menyuruh malaikat Jibril alaihi salam untuk mencintai orang ini. Wahai Jibril, cintailah hambaku ini karena aku mencintainya. Nggak sampai situ Bu, nanti malaikat Jibril alaihi salam itu akan menyampaikan ke para penghuni langit. Bu, ada gak penghuni langit Bu? Ada. Kelihatan gak dari sini Bu? Karena kita penghuni bumi ya Bu. Kita tuh cuma salah satu makhluk yang Allah ciptain, yaitu manusia. Masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu Jibril memerintahkan para penghuni langit, aku mencintai hamba Allah Fulan bin Fulan, maka cintailah ia. Maka penghuni langit juga bakal cinta sama dia. Lalu setelah itu apa buahnya? Maka para orang-orang soleh yang ada di bumi juga akan mencintai orang tersebut. Dari mana? Karena Allah mencintainya. Gitu ya Bu. Jadi kalau ada orang soleh cinta sama kita,
maka katakan alhamdulillah. Tapi kalau kita dibenci sama orang soleh, sama orang soleh, maka introspeksi diri kita. Mungkin kita banyak salah. Kok sampai orang soleh ini benci saya? Maka kita periksa lagi apa yang salah dari kita. Lalu taat itu adalah tunduk, sedangkan maksiat menantang. Taat adalah pasrah, sedangkan maksiat itu melawan. Taat adalah syukur, sedangkan maksiat adalah kufur. Syukur tuh syukur nikmat, Allah kasih nikmat, bersyukur. Jadi kalau bangun pagi-pagi jangan lupa bersyukur dulu. Alhamdulillah masih ada umur. Alhamdulillah Engkau berikan nikmat penglihatan, pendengaran, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu taat adalah pahala, sedang maksiat adalah dosa. Taat itu selamat, Bu. Orang yang taat selamat. Kita maunya selamat apa celaka? Kita maunya selamat. Maunya selamat di dunia, mau selamat di akhirat, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah, taat. Ketika kita Islam berarti kita menerima agama itu, dan kita tuh meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan Nabi SAW adalah utusan Allah, Bu. Banyak, Bu, orang pada protes masalah keyakinan. Ada yang ateis ya, Bu. Terus mereka bilang, saya ini nggak percaya sama Tuhan. Dia bilang begitu. Dia nggak percaya sama apapun. Bu, kita hidup sehari-hari. Kehidupan kita adalah tasalsulat minat taslim. Kehidupan kita sehari-hari adalah silsilah tuh rentetan dari taslim. Maksudnya apa sih? Rentetan dari kita kepercayaan. Contoh gini, ibu-ibu yang kesini naik mikrolet nih misalnya. Ibu kesini naik mikrolet, mungkin gak sih ibu periksa dulu mikroletnya? Ini mikrolet ada bom gak ya? Coba-coba bannya udah bener belum, Pak? Nih Bapak yang nyetir, coba lihat SIM-nya. Enggak kan? Naik mikrolet naik aja. Ya. Mau makan ke restoran, ada gak sih masuk ke restoran, coba-coba saya mau periksa beracun gak di makanan? Enggak kan? Repot banget hidup kayak gitu. Dia masuk ke restoran, bayar langsung makan, nggak pakai dites segala kan? Berarti apa? Percaya. Oh, mau masuk ke dalam gedung, pernah gak sih ibu mau masuk ke gedung, oh saya mau periksa dulu, ini kira-kira bakal runtuh gak ini gedung? Pernah gitu gak, Bu? Kita ke dokter nih, Bu, ke dokter gigi. Ke dokter gigi ketemu sama dokter. Akhirnya sama dokter, ayo ibu buka dulu mulutnya gitu kan. Langsung aja kita buka ya, Bu. Pernah gak sih ke dokter gigi disuruh buka mulut? Kenapa sih dokter perlu dibuka-buka tuh mulut? Oh ya ibu, kita mau lihat giginya. Terus dokternya lagi bersihin, kenapa sih harus dibersihin dokter? Ditanya semuanya. Kira-kira sama dokter disuruh pulang gak? Udah kamu pulang deh sana, gak usah berobat sama saya. Kita pasrah aja kan? Padahal mungkin gak dokter itu mencelakakan kita. Bisa jadi. Bisa jadi kalau memang kita gak percaya sama apapun. Bisa jadi gak? Bisa. Misalkan kita ke dokter, tiba-tiba kita dikasih obat sakit nih. Diperiksa pakai apa tuh? Untuk ngedenger detak jantung. Habis diperiksa ini, periksa itu, kita diem aja kan, nggak protes. Oh dokternya suruh periksa darah, kita diperiksa darah, kita nggak sampai itu kita tanya ini kenapa begini, ini kenapa itu kenapa, didengerin kok bisa begini dokter. Itu dokternya akhirnya nyuruh kita untuk belajar ilmu kedokteran. Kamu belajar ilmu kedokteran dulu deh biar paham. Tapi kita pasrah aja, dikasih obat kita tebus, kita minum obatnya. Betul gak, Bu? Jadi kehidupan kita sehari-hari adalah rentetan dari kepasrahan kita. Atau kita terima kayak gitu. Taslim, kita menerima.
Maka dari itu kalau ada orang yang bilang saya nggak pernah percaya sama apapun, bohong. Kalau dia nggak percaya apapun, terus bagaimana dia makan sehari-hari? Bisa jadi itu tukang sayur nipu dia kan? Dia periksa gak sayurannya? Harus diperiksa dulu ke laboratorium gitu. Enggak kan? Repot banget hidup kayak gitu ya Bu. Kita percaya aja untuk tukang sayur, saya kenal orang baik, selesai. Betul gak Bu? Maka Islam itu begitu juga, Allah udah nyuruh kayak gini ya jalanin aja. Dan dengan berkembangnya zaman terbukti bahwa semua yang Allah perintahkan itu bagus untuk manusia, itu bermanfaat untuk manusia. Sholat punya sebuah keutamaan yang luar biasa. Wudhu juga. Bahas salah satu dia tentang wudhu Bu. Jadi wudhu ada namanya sunnah wudhu ya Bu. Sunnah wudhu ada istinsyak sama istinthar. Apa sih itu tuh? Itu tuh kita masukin air ke dalam hidung lalu kita keluarin. Ada gak yang jalanin sunnah itu? Itu kalau dia suka alergi hidungnya gitu ya, itu bagus tuh untuk dijalankan. Dan ternyata menurut penelitian itu bisa mencegah stroke. Tiap wudhu kita istinsak sama istinsyar. Jadi kita masukin air tuh lewat hidung terus kita keluarin. Itu kalau dijalanin bagus banget Bu. Apalagi kita kan kalau makin bertambah usia kadang makin adalah kemungkinan untuk kena banyak penyakit. Itu cuma salah satu sunnah wudhu yang diteliti. Sisanya tuh masih banyak banget. Maksudnya apa sih di sini yang ingin saya sampaikan? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Berarti yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Oh, kita beli apa nih? Misalkan kita beli oven. Kita kan pasti baca dulu cara penggunaannya ya Bu. Kita lihat oh cara gunainnya gini, cara nyalainnya gini, atur waktunya begini. Dan ada tata caranya dari perusahaan yang ngeluarin ovennya. Tapi kalau ada satu oven pertama di dunia Allah katakan nggak ada yang tahu cara nyalainnya, yang bikin nggak kasih petunjuk. Lalu manusia ini mau yang lainnya mau mencoba-coba, kemungkinan rusaknya lebih besar gak Bu? Lebih besar karena dicoba begini, dicoba begitu. Tapi kalau kita langsung ikutin instruksi dari yang bikin oven tersebut akan selamat, bakal awet ovennya, betul gak Bu? Maka apapun yang Allah perintahkan di sana banyak kebaikan. Dan apapun yang Allah larang pasti ada mudaratnya untuk manusia. Contohnya kayak najisnya mohon maaf anjing dan babi. Kan dalam Islam itu termasuk najasah yang berat, mughalladhah, najis yang berat. Najis yang berat tuh cara bersihinnya juga sulit, nggak biasa, nggak seperti biasa. Karena najis itu ada 3 tingkatan. Ada yang rendah, ada yang khafif, ada yang mutawassit najasa al-khafifah, ada yang mutawassitah, ada yang mughalladhah. Kalau yang rendah itu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu dan umurnya di bawah 2 tahun. Jadi kalau dia cuma minum ASI itu air kencingnya ya Bu, air kencingnya aja. Itu cara bersihinnya kita percikin aja pakai air. Nggak perlu kita kusuk kayak gitu, nggak perlu. Tinggal kita percikin udah hilang najisnya. Selain itu masuk ke mutawassithah yang sedang. Maka cara menghilangkannya dialirin air. Oh ada muntah alirin pakai air, bukan dipercikin belum hilang. Lalu apa yang berat? Yang berat hanya najisnya anjing dan babi. Harus dibilas 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah yang suci. Bu, ternyata najisnya anjing dan babi ini
dia ada satu bakteri yang berpengaruh buruk untuk kesehatan manusia. Sampai hilangnya tuh kapan? Kalau udah kena tanah. Kalau belum kena tanah tuh bakal nyebabin penyakit macam-macam. Maka apapun yang Allah perintahkan pasti ada maslahatnya untuk kita. Karena ada di beberapa universitas tuh nanti ada mahasiswanya pada protes, kenapa sih harus pakai tanah? Sekarang kan udah ada sabun, pakai sabun aja. Tetap aja beda. Mau udah pakai sabun berapa kali, bakteri tersebut nggak bakal hilang sampai dikasih tanah yang suci. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal yang juga banyak tersebar di universitas-universitas Islam yang ada di Indonesia. Maka itu anak kita tuh juga dibentengi jangan sampai terpengaruh dengan hal semacam itu. Lalu kita masuk ke bagian faidah. Dalam kitab Tarikh Dimishq karya Imam Ibnu Asakir juz ke-12 halaman 48 dan kitab Tahzibul Kamal karya Imam Al-Hafiz Al-Mizzi radhiyallahu anhu juz 5 halaman 390 diceritakan kisah Imam Habib Al-Ajmi. Bu, ini kisah luar biasa. Kisah Imam Habib Al-Ajmi. Jadi Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu pada awalnya dia seorang rentenir. Seorang apa, Bu? Rentenir. Lalu suatu hari ia berjalan menuju anak-anak kecil yang sedang bermain. Jadi Imam Habib lagi jalan menuju anak-anak kecil yang pada lagi main. Tiba-tiba mereka teriak. Namanya anak kecil ya, Bu ya. Apa mereka teriak? Awas, pemakan riba. Lalu Al-Ajmi terkejut. Ya ampun, anak kecil aja sampai tahu saya ini rentenir, saya ini pemakan riba. Dosa gak, Bu? Dosa gak, Bu? Ini kayaknya udah pada ngantuk ya. Dosa gak, Bu? Dosa pemakan riba. Lalu Al-Ajmi ini terkejut. Imam Habib Al-Ajmi saat itu belum jadi imam tuh, Bu. Akhirnya Al-Ajmi saat itu terkejut, lalu ia berkata sambil mengangguk-nganggukkan kepalanya, "Ya Allah," apa ia katakan? "Ya Allah, Engkau sebar rahasiaku kepada anak-anak kecil." Maksudnya apa sih, Bu? Kalau udah anak kecil tahu yang namanya anak kecil lagi beli permen aja diomongin. Bener gak? Anak kecil tahu sesuatu nih, mau baik kek, mau jelek kek, dia nggak akan lihat waktu, nggak akan lihat tempat. Dia mau sebut, dia sebut aja. Betul gak? Kan kalau orang gede nih, oh dia tahu misalkan satu keburukan, nggak mungkin dong dia asal-asal nyebut-nyebut kan? Pasti dia lihat tempatnya. Tapi namanya anak kecil, mau tidur aja tuh bisa-bisa dia cerita dulu ke temennya. Jadi kalau anak kecil aja udah tahu, berarti udah tersebar banget. Dan akan makin cepat itu tersebarnya. Lalu ketika ia pulang, ini menarik nih, Bu. Jadi saat itu beliau awalnya orang yang suka makan riba. Lalu ia pulang mengenakan pakaian dari karung. Dia ganti baju, pakai baju yang paling jelek. Dari karung, Bu. Dan dia ikat tangannya serta meletakkan hartanya di hadapannya. Jadi dia taruh tuh duit-duit dia, semua harta yang dia punya di hadapannya. Dia pakai baju yang paling jelek dari karung, dia ikat kedua tangannya. Lalu apa ia berkata? Ia sambil berkata, "Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku membeli diriku darimu dengan harta ini, maka bebaskanlah aku." Maksudnya ini harta nih dia bakal infakin di jalan Allah. Maka aku beli diriku ya Allah darimu, maka bebaskanlah aku. Maksudnya itu bebasin dari semua keburukan
yang dia telah lakukan, dari semua kemaksiatan yang telah ia kerjakan. Keesokan harinya semua hartanya tersebut ia sedekahkan, diinfakin di jalan Allah, dan ia mulai rajin ibadahnya. Mulai rajin ibadah sehingga sehari-harinya tidak terlihat kecuali dalam keadaan puasa atau bangun malam, atau dalam keadaan zikir dan sholat. Bu, kita tuh kalau ada orang misalkan katakan dia ahli maksiat, bisa jadi ketika dia taubat dia akan lebih luar biasa dari yang sebelumnya udah bertakwa. Kita lihat kayak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan sebelumnya mau bunuh Nabi loh Bu, mau bunuh Nabi. Akhirnya pas masuk Islam menjadi salah satu pemimpin Islam, menjadi sahabat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya salah satu dari khulafa ar-Rasyidin. Jadi ketika dia nih udah ngelihat, ya Allah, anak kecil aja udah tahu keburukan saya, lalu dia lakukan hal tersebut, dia ikat kedua tangannya, dia ganti bajunya pakai yang paling jelek. Intinya tuh dia lagi menghadap Allah seperti hamba yang sangat hina. Lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah, dan setelah itu dia bertakwa. Bahkan sampai disebutnya aja Imam Habib. Kalau udah dibilang imam berarti orang alim. Orang alim. Alim tuh Bu. Alim tuh maksudnya ngerti agama, faham banget. Bener-bener ngerti, bukan cuma yang dasar-dasar. Kalau udah dikatakan alim. Jadi kalau ada orang misalkan ngatain so alim gitu ya, ih so alimnya datang-datang hatur saudan gitu, datang-datang majelis taklim, aminin aja Bu. Kita mah kalau ke derajat alim masih jauh. Ya, kalau dibilang hadir ngaji baru apa sholat aja dibilang alim, itu mah bukan alim, itu standar seorang muslim. Betul apa betul? Jadi kalau dibilang so alim, aminin aja ya Bu. Anggap aja itu pujian, anggap aja itu doa. Karena untuk jadi seorang yang alim itu nggak gampang, susah. Lalu suatu hari Bu, ini kita lanjutin cerita Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu. Lalu suatu hari ia sedang berjalan melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, maka mereka berhenti dan saling berbisik. Ini anak-anak kecil nih, pas Imam Habib lewat, pas udah dia menjadi lebih baik lagi, dia udah menjadi hamba yang bertakwa. Terus anak-anak kecil itu pas Imam Habib lewat, mereka semua pada berhenti, pada diam, sambil bisik-bisik. Apa mereka katakan? Harap semua diam. Jadi anak kecil, ayo semua diam. Ada Habib si Abid sedang lewat. Ini ada orang ahli ibadah nih lagi lewat, diam. Maksudnya tuh hormatin. Anak kecil aja sampai ngehormatin dia Bu. Bu, anak kecil ngerti gak sih Bu? Enggak kan? Lagi pengajian aja ada yang lari, ada yang begini, ada yang begitu kan? Emang gak ngerti. Mau dibilang apa ya Bu? Tapi ini Habib Al-Ajmi sampai anak kecil aja tuh pada diam kalau dia lewat. Ayo semua diam. Ada orang ahli ibadah mau lewat. Lalu Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu menangkau terkadang memuji dan terkadang mencela. Semuanya darimu, semuanya dari engkau. Bu, jadi kalau ada orang muji kita, itu bukan karena kitanya yang bagus, tapi karena Allah titipkan kebaikan itu kepada kita. Paham ya Bu? Jadi jangan tuh kita baru bisa sesuatu dikit aja udah sombong, jangan. Itu Allah yang titipkan kepada kita. Allah jika telah memuji hambanya, sampai anak-anak kecil aja tuh pada tahu.
Allah kalau udah nggak seneng sama seorang hamba, bisa jadi nanti seluruh orang pun akan mengetahuinya. Bu, kalau punya dosa jangan diumbar-umbar. Kalau Allah udah tutup, jangan kita yang buka-buka. Ya Bu ya. Punya dosa tuh harusnya kita malu. Malu gitu. Seakan-akan tuh dosa itu kan aib. Ya, kayak aurat aja terbuka kita malu. Maka jika dosa pun jangan kita umbar-umbar. Kalau Allah udah tutup, alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya ada kisah suatu hari Imam Hasan Al-Basri. Ini kisah yang tidak kalah menariknya nih Bu. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu lari dari kerajaan Al-Hajjaj. Ibu tahu Hajjaj Bu? Hajjaj ini salah satu pemimpin yang tidak bagus dalam sejarah. Zolim. Jadi suatu hari Imam Hasan Al-Basri lari dari kerajaannya Al-Hajjaj dan menemui Imam Habib Al-Ajmi. Imam Habib Al-Ajmi yang tadi itu kita cerita, yang tadinya seorang rentenir, akhirnya dia bertaubat menjadi seorang yang soleh hingga menjadi Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu. Saat itu Imam Hasan Al-Basri itu lagi dikejar-kejar ceritanya. Biasa deh Bu, ulama yang baik itu suka dikejar-kejar sama penguasa yang zalim. Ini ceritanya begini nih. Imam Hasan Al-Basri itu lagi dikejar sama Hajjaj. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri, ini ulama besar Imam Hasan Al-Basri, dia bertemu dengan Imam Habib sambil berkata, "Wahai Abu Muhammad." Abu Muhammad itu panggilannya atau kunyah dari Imam Habib Al-Ajmi. Dia punya anak namanya Muhammad. Jadi misalkan saya nih punya anak namanya Fatimah, lalu saya dipanggil tuh orang Arab biasanya suka pakai kunyah. Misalkan Ummu Fatimah gitu. Jadi ibu-ibu misalkan anak pertamanya Muhammad, jadi Ummu Muhammad atau ya Umma Muhammad. Jadi dikatakan ya Abba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Berarti Imam Habib Al-Ajmi punya anak namanya Muhammad. Jagalah aku dari kejaran petugas agar dia tidak menemukan jejakku. Jadi Imam Hasan Al-Basri lagi mau minta tolong sama Imam Habib. Tolong dong, bantuin aku nih, aku lagi dikejar-kejar. Tolong jagain aku. Jagalah aku dari kejaran petugas. Lalu apa? Imam Habib Al-Ajmi menjawab. Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu menjawab, "Aku malu padamu, wahai Abu Sa'id." Abu Sa'id ini panggilan atau kunyah dari Imam Hasan Al-Basri. "Aku malu padamu wahai Abu Sa'id. Apa di antara engkau dan Allah tidak ada bagian kepercayaan? Tidak ada bagian kepercayaan yang jika kau memintanya, niscaya dia menjagamu dari mereka?" Dalam gak Bu? Maksudnya kamu tuh jangan minta sama aku, mintanya tuh sama Allah. Mintanya sama Allah. Kesama aku tuh cuma mungkin ikhtiar aja ngumpet di rumah, tapi mintanya tetap sama Allah. Akhirnya Imam Habib Al-Ajmi melanjutkan, "Ayo masuk deh ke rumah. Ayo masuk sini." Kan dia mau ngumpet dari kejaran petugas, ya udah kamu masuk ke rumah aku. Kalau masuk ke rumahnya Imam Habib Al-Ajmi mungkin nggak ketemu. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu masuk ke rumah Imam Habib Al-Ajmi radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah petugas. Jadi petugas yang lagi ngejar Imam Hasan Al-Basri nih datang ke rumah Imam Habib Al-Ajmi. Lalu pas petugas ini datang masuk ke rumah Imam Habib, digeledah rumahnya. Ini kira-kira kalau minta tolongnya sama Imam Habib Al-Ajmi ketemu gak Bu?
digeledah, rumahnya digeledah. Namun mereka tidak mendapatkan jejak apapun dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kenapa? Dia udah masuk, kan kalau misalkan Imam Habib Al-Ajmi, dia cuma bisa nolongin Imam Hasan Al-Basri itu ngumpet di rumahnya kan? Tapi pas udah ngumpet di rumahnya, digeledah sama petugas, ternyata nggak ada yang ngelihat Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Jadi Allah tuh membuat para petugas itu tidak melihat satupun jejak Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Habib Al-Ajmi sebelumnya ngingetin ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, ingat, yang intinya nih dari perkataannya, ingat, mintanya tetap sama Allah. Aku cuma bisa ngumpetin kamu di rumah, mintanya tetap sama Allah. Yang akhirnya saat itu Imam Hasan Al-Basri pun faham dengan kata-kata itu dan tidak lupa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tuh ulama dulu tuh kayak gitu tuh, saling ngingetin, saling menjaga. Oh, jangan lupa ya minta sama Allah. Jadi kita kalau berteman jangan lupa kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka saat para petugas melaporkan ke Hajjaj, maka Hajjaj pun berkata, sesungguhnya nih Imam Hasan Al-Basri itu benar-benar ada di dalam rumah Imam Habib Al-Ajmi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutup mata kalian sehingga tidak melihatnya. Bu, berarti yang ngelindungin siapa, Bu? Allah. Kalau dia cuma semata-mata mintanya ke Imam Habib aja, ketemu. Ya, orang rumahnya digeledah kok, selesai udah. Tapi karena mintanya sama Allah, akhirnya Allah membuat para petugas itu nggak ada yang ngelihat Imam Hasan Al-Basri. Kalau Allah nggak tutup penglihatan mereka, ketemu. Alhamdulillah itu adalah dari pertolongan Allah. Maka setelah itu Hajjaj tidak lagi mengejar Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia tahu Allah bersamanya. Allah, siapa yang bisa lawan Allah? Orang zolim aja tahu nggak ada yang bisa lawan Allah, Bu. Masa kita yang beriman masih ragu-ragu? Ya, maka kita apa-apa mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mau rezeki yang banyak biar dikasih bulanannya banyak sama suami. Jangan yang dirongrong suaminya. Tapi doain, ya Allah, semoga suami saya dapat pekerjaan yang bagus. Gak lupa sama istrinya, sayang sama istrinya. Jadi mintanya sama siapa, Bu? Kalau kita minta sama Allah, kita gak akan hina, Bu. Tapi kalau kita minta sama manusia, hina jadinya. Ya kan? Kadang kita kalau kebanyakan minta sama orang-orang, enak gak? Enak, kita aja nih ada orang minta mulu sama kita, kesel kan? Orang kenapa sih gitu kan? Tapi kalau mintanya sama Allah, dia mulia. Maka kalau minta sama Allah, jangan sama manusia. Jangan lupa apapun ikhtiar kita dalam segala hal, tetap mintanya sama Allah. Jadi usaha dibarengin sama doa, usaha dibarengin sama doa. Kalau kita usaha aja tanpa doa, berarti kita sombong. Kalau kita doa aja seharian tapi usaha kagak, nggak ada usahanya, kosong, nggak bisa ya, Bu ya. Allah akan merubah keadaan suatu kaum jika mereka mengubahnya. Jadi kalau dia udah melangkah, insya Allah Allah bantu langkahnya. Jadi maksudnya kalau kita punya cita-cita nih, atau anak kita punya cita-cita, teman kita punya cita-cita, cita-citanya tuh besar gitu. Jangan kayak, oh kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak bisa nih, susah. Jangan dulu menyerah, karena Allah mampu untuk mengabulkan segalanya. Kita mungkin nggak mungkin
Gak mungkin, tapi Allah mungkin. Allah mungkin mengabulkan apapun. Jadi langkah kecilnya kita, usaha kecilnya kita untuk cita-cita kita itu terrealisasi, insya Allah Allah bantu. Nggak apa-apa bergerak, yang penting sedikit dulu, yang penting ada usahanya. Nanti Allah yang akan membukakan jalannya. Ibu tahu kan Maulid Simtud Duror? Jadi Maulid Simtud Duror karangan Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an. Jadi Habib Ali Habsyi itu awalnya bingung, di gimana ya saya mau nulis nih tentang Nabi SAW, tapi bingung mau mulainya dari mana. Akhirnya udah deh, daripada bingung-bingung mulai aja dulu. Pas beliau mulai, tiba-tiba ditulis sama beliau hal yang begitu indah sampai selesai. Kenapa? Karena mulai. Jadi kita kalau niat sesuatu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oh kita mau nulis apa, mulai aja dulu. Yang penting ada usahanya walaupun sedikit. Nanti setelah itu Allah yang akan membukakan jalan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, tadi kan mengenai najis kecil ya, untuk para ibu-ibu itu tadi menanyakan, kan kita kan kadang pas baju itu nggak terasa kena pipis gitu kan, nah itu kita nggak ganti gitu loh, terus langsung ambil air wudhu, sholat, itu najisnya gimana ya Ustazah? Baik, jadi ibu-ibu kalau masalah najis, apalagi yang punya anak kecil ya, gendong-gendong apa kena nembus apa gimana, kalau memang kita yakin oh kayaknya bersih nih nggak kena, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang kita yakin ada pipis kena, nah ini pipisnya jika anak itu laki-laki belum makan apapun selain air susu ibu di bawah umur 2 tahun, berarti tinggal kita percikin, berarti belum makan apapun Bu. Tapi kalau udah dikasih pisang, udah dikasih ayam, udah dikasih daging, berarti itu udah makan ya. Kita kan biasanya 6 bulan aja udah kita kasih MPASI, makanan pendamping ASI. Kalau udah dikasih MPASI berarti air pipisnya itu sudah masuk ke najis sedang. Kalau najis sedang berarti harus dibasuh pakai air yang mengalir. Jadi kalau mau sholat, oh ada bekas pipis, dibasahin aja pakai air bekas pipisnya yang nembus sedikit. Kalau memang lagi jalan gitu ya. Tapi kalau lagi di rumah ganti baju aja. Ganti baju biar kita yakin bahwa baju kita telah bersih dari najis. Karena salah satu syarat sahnya sholat yang harus kita persiapkan sebelum kita sholat yaitu bersih badan, pakaian dan tempat sholat. Jadi kalau misalkan masih ada najis di baju kita berarti belum sah nanti sholatnya. Berarti sholat yang udah terlanjur gimana? Ya diqodho, diulangin lagi sholatnya gitu. Jadi harus diperhatikan ya Bu, apalagi yang punya anak kecil kan. Jadi harus lebih diperhatikan masalah najis ini. Untuk yang keduanya Ustazah, satu lagi biar lebih jelas ya Ustazah. Kan untuk usia 8 bulan atau 10 bulan itu kan kalau bayi yang di kampung atau yang lain suka dikasih nasi pisang tuh Ustazah. Nah itu air pipisnya juga bagaimana? Terima kasih Ustazah. Jadi 8 bulan udah dikasih pisang. Nasi pisang. Nasi ya. pisang berarti udah makan selain air susu ibu. Berarti kalau udah makan selain air susu ibu, najisnya sudah najis mutawassithah. Kan najis ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughalladah. Berarti kalau udah masuk ke najis sedang harus dialiri pakai air mengalir. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup pengajian kita. Semoga ini bisa menjadi nasihat terlebih khusus untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaatnya karena yang memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.